Halal Bihalal PDDI Kota Malang bersama Kiai Haji Sudirman. Pagi hari ini kita dalam rangka halal bihalal, silaturahim. Ini kan satu hal yang tentu sangat dianjurkan. Agama manapun ya. Jadi saudara-saudara kita apapun itu pasti senang kalau kita bersama-sama. Apalagi Indonesia ini kan negara yang bineka tunggal ika, negara yang berbeda-beda suku, bahasa, budaya, agama, keyakinan bermacam-macam. Tapi karena kita ini sudah ditakdirkan dari Indonesia, maka sebagai orang Indonesia itu adalah harus bersatu, kan gitu. Jadi bersatu dan persatuan itu dalam banyak pembicaraan para pemimpin negara, pemimpin dunia itu Indonesia itu contoh bahwa memang beginilah kehidupan berbangsa dan bernegara yang terbaik. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu semuanya sebagai warga Indonesia ya. Alhamdulillah. Baik, untuk menambah wawasan, saya boleh mengutip beberapa ayat, ini juga cerita-cerita hadis, boleh ya? Boleh, Pak. Setelah Ramadan yang 1 bulan penuh, itu kan kita diharapkan menjadi hamba Allah yang bertakwa, gitu ya. Ta'alakum tattaqun. Hafal ayat ini kan jadi puasa. Artinya kan takut kepada Allah. Kalau cuma takut kepada Tuhan, apa buktinya? Nah, bertakwa secara umum para ulama mengatakan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu sederhana, menjauhi larangannya dan melaksanakan semua perintah-perintahnya. Cuma kalau seperti itu kan masih mikir-mikir apa lagi, perintah mana lagi yang harus kita utamakan kan? Nah, oleh karena itu hari ini saya sampaikan ciri takwa yang disampaikan Allah dalam surat tertentu. Firman Allah surat Ali Imran ayat 133 134. Mungkin itu kita akan bahas sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Hafal ayat ini ya? Hafal lah. Ini penghuni surga nggak hafal gimana ini? Oke. Jadi wasari'u itu artinya cepat-cepatlah, berlarilah, segeralah. Wasari'u ila maghfiratin, menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu meminta ampun itu enggak boleh lambat-lambat, santai-santai. Dimintanya cepat-cepat berlari. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa jannah, dan surganya ini wa jannah. Wa jannatin, yang dijanjikan Allah itu wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga itu Bapak Ibu, Anda pernah ke sana belum? Belum. Ada mau duluan? Bapak Ibu duluan, saya belakangan aja ya. Wajan nanti dan surganya itu arduha, bentangannya, luasnya, lebarnya, arduha samawati wal ardh, yakni bumi dan langit yang bersab-sab. Jadi kalau seperti itu jangan khawatir kehabisan konflik di surga ya. Jadi banyak kiai, banyak ulama masuk surga, kita masuk sebelah mana Pak? Cukup. Insyaallah. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang kata angkasa ya, orang angkasa itu kata surga kita ini kalau jumlahnya itu, kalau bumi itu hanya satu, di langit itu ada miliaran, ya kan? Miliaran bumi, planet-planet, galaksi. Jadi kayaknya kalau kita nanti diberikan satu bumi saja segede ini sendirian, ini cukup ya, insya Allah cukup. Tapi ngapain kita sendirian di muka bumi ya? Sendirian ke Nabi Adam dong. Oke. Waktu kalau ketemu sama pasangan kita, kalau enggak sama harimau kan susah gitu ya. Nah itu, jadi insya Allah kalau seperti itu bentangan surga tidak ada batasnya, sangat luas. Yang begitu besar itu hanya disediakan untuk orang-orang muttaqin, orang yang hatinya ada ketakwaan. Nah, baik. Sejalan dengan ayat Allah tadi yang berkaitan dengan puasa, la'allakum tattaqun, maka muttaqin itu kemudian diberikan definisi. Siapa itu definisinya? Nah, tadi ayat yang pertama 133
133 ditambah lagi dengan ayat 134. Apa itu? Ini pas banget dengan buat para pendonor. Kita dengarkan ya. Mas yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini ada 3 karakter tentang ketakwaan. Kita lihat ya. Yang pertama tadi alladzina yunfiquna fis sarra' wad-dharra, yakni orang yang mau berinfak, orang yang mau berbagi. Pertama itu memang benar PDD ini Pak, ayat PDD banget. Orang yang mau berbagi apa itu? Fis sarra'i, dalam kondisi senang, bahagia, longgar, rezekinya lapang. Tambah lagi wad-dharra'i, saat susah, saat rezekinya terbatas. Orang-orang pendonor ini kan kalau sehat, ya, Bapak Ibu kalau donor kan mungkin 3 bulan sekali ya. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali donor rutin kan, kondisi sehat, bahagia, ikhlas. Tapi kalau pas lagi golongan darahnya sedang minim atau minus, kan donor-donor darah bapaknya ditunggu-tunggu. Ada pasien yang sudah mendekati habis usianya. Ada orang yang tiba-tiba darahnya keluar banyak. Siapa lagi yang dibutuhkan? Bapak mungkin kondisinya tidak begitu siap, tapi sehat untuk diambil darahnya. Tapi kan kadang-kadang itu kan nggak sedang senang hati kita itu. Tapi darah bapak ditunggukan, darah ibu ditunggu-tunggu. Fil-dharra, saat orang-orang sedang darurat, sedang susah, tapi bapak memberikan, ibu memberikan sebagian infak tadi, darah itu, maka ini jaminan pertama jadi orang-orang yang bertakwa. Tuh kan, itu bukti kalau bapak ibu bertakwa. Berapapun ibu masukkan, mau 500 perak, mau 1000, 5000, itu adalah bentuk dari ketakwaan bapak ibu. Jadi kalau kita lihat nih, syarat takwa itu bukan orang yang paling banyak sholatnya, iya kan? Mohon maaf, banyak ayat mengatakan ada sholat-sholat, iya penting. Tetapi ayat ini, ketakwaan itu adalah orang yang peduli dengan sesama. Jadi PDD banget, relawan donor banget ini. Ayatnya ya. Jadi yang pertama itu, jadi berbahagia Bapak Ibu, jaminannya surga sudah. Berinfak. Yang kedua apanya? Jadi yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha. Apa itu? Ini pas banget untuk Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kazimin itu orang yang mampu menahan diri, orang yang mampu nekar awake dhewe. Jadi bahasanya itu menahan diri dari amarah, dari sifat yang emosional, yang suka mengumbar dendam. Nah, kalau wal kadhiminal ghaidha, orang yang ahli surga itu adalah orang yang mampu menahan dirinya, tidak meledak-ledak emosinya. Kalau kita tahu ada namanya IQ ya Bapak Ibu ya. TOEFL. Ya, pokoknya gitu lah. TOEFL kan. Atau mungkin yang TOEFL-nya itu 1500, ada TOEFL 1500? Enggak ada. Coba tuh tertinggi itu 1770. Coba Ibu mungkin karena cerdas banget sampai melewati batas gitu ya. Nah, IQ tinggi tidak ada gunanya kalau EQ-nya tidak ada apa-apanya. Jadi emotional quotient. Kita sering lihat pemimpin kita, pejabat-pejabat besar tiba-tiba langsung menghardik anak buahnya. Tapi kita sebagai orang tua, itu kalau emosi berlebihan ke anak kita, itu bukan mendidik, tapi menghancurkan masa depan. Nomor 2 menjadi ahli surga. Bisa Bapak Ibu ya? Ini adalah syarat untuk menjadi masuk surga. Nah, hari ini halal bihalal kan? Kita bebaskan satu sama lain. Mungkin ada kesalahan, ada mungkin kata-kata terucap tidak nyaman di hati, kita ikhlaskan, kita bebaskan, sehingga kemudian besok atau setelah ini kita menjadi orang-orang yang bersih, suci seperti harapan kita semua. Jangan lupa beli mangga seperti ini. Bapak Ibu ini ahli donor darah. Ternyata insya Allah surga siap-siap menunggu. Dengan para pejuang darah Indonesia
Indonesia PDDI Kota Malang di gedung markas PMI. Kita sudah melaksanakan halal bihalal dengan Kiai Haji Sudirman, Dekan Fakultas Syariah UIN. Ada kesan khusus, Pak? Ini luar biasa. Ini teman-teman semuanya adalah orang-orang yang insya Allah menjadi ahli surga. Amin. Mau semua jadi ahli surga ya? Oke. PDDI. Dari markas PMI Kota Malang untuk Anda. Salam. Ini adalah suasana halal bihalal dari markas PMI dilaksanakan oleh para pendonor PDDI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Malang. Dilaksanakan di markas PMI tanggal 5 Mei 2024. Salim, salam, salaman. Meluruhkan kesalahan, mengikhlaskan segala kesalahan, memberi maaf, saling memaafkan.